Hari ini hari bahagiaku, belajar online dari rumah. Meskipun terpisah ruang dan waktu, kita tetap jumpa menyapa. Senangnya hatiku dibantu ayah ibu, guru baru tentulah ramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kemarin sudah berkenalan ya sama Bugi. Nama saya siapa kemarin? Nama saya Bu Sugiyati. Biar gampang mengingatnya, bisa dipanggil Bugi. Saya dan Bu Sri besok mau mendampingi anak-anak di kelompok A1. Sebelum masuk kelas, anak-anak nanti ini ada namanya rak sepatu atau rak sandal. Sebelum anak-anak masuk kelas, anak-anak sepatunya dilepas sendiri, ditaruh di tempat rak sepatu. Baru kita masuk kelas. Kalau masuk kelas, memakai kaki kanan masuk dulu, seperti gini ya. Kelompok A1. Kita perkenalkan dari sini ya anak-anak. Ini ada meja panjang. Ini untuk meja makan. Besok kalau anak-anak bawa minumnya ditempatkan di sini ya anak-anak ya. Terus di atas ini ada absen anak-anak. Ya, untuk mengabsen anak-anak yang tidak masuk sekolah. Ini ada foto loh Dek. Loh, fotonya banyak sekali. Anak-anak besok kalau sudah masuk di foto dan fotonya dipasang di sini. Kita lanjut. Ini namanya papan tulis. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk menulis. Di sini juga ada loh tempat untuk menulis, namanya tempat spidol. Terus ada penghapus. Kalau penghapus gunanya untuk menghapus biar bersih papan tulisnya. Kalau selesai menghapus, tempatkan pada tempatnya semula seperti gini ya. Yuk kita lanjut. Ini ada mejanya besar ya, karena ini meja guru. Kalau yang ini karena kecil, ini meja anak-anak. Yang ini namanya kursi anak. Banyak ya kursinya. Sudah ditata rapi. Kita lanjut. Ini ada namanya almari. Gunanya untuk apa ya almari? Kalau almari di sekolah gunanya untuk menyimpan buku-buku. Tapi kalau almari di rumah bisa untuk menyimpan pakaian anak-anak. Kita lanjut lagi. Oh, di sini ada mainan, Dek. Di sini ada alat musik namanya angklung. Ini bisa dibunyikan. Ya, itu namanya angklung, ada suaranya. Di bawahnya ada lagi alat musik namanya piano. Ya, ada lagi Dek, kalau membuat sendiri buat alat musik, ini ada botol, diisi apa saja bisa dan dibunyikan, bisa jadi alat musik. Ya, lagi ada lagi, ini alat-alat untuk belajar anak-anak. Ini ada namanya bantal untuk mencocok. Ya, besok anak-anak bisa dipraktekkan kalau sudah masuk sekolah. Mainannya banyak, alat-alatnya banyak, dan ada ini tempat pensil, ada tempat pastel buat untuk mewarnai anak-anak, dan mainan yang banyak sekali. Ada bola, ada bowling. Besok anak-anak kalau sudah masuk boleh untuk bermain bersama. Kita lanjut. Wah, ada tempat yang kotak-kotaknya banyak sekali. Ini namanya rak buku. Besok tempat untuk menaruh buku anak-anak. Besok ada namanya dan ada fotonya. Anak-anak menaruhnya satu-satu di rak masing-masing. Oh, ini ada kotak Dek. Ini namanya
infak. Gunanya untuk apa? Ini untuk menaruh infak tiap hari Jumat. Anak-anak membawa uang, nanti terus dimasukkan ke kotak infak ini. Anak-anak berlatih untuk berinfak. Uangnya ditabung besok untuk di akhirat. Wah, sini lagi ada, ini namanya galon. Buat apa ya kok ini ada galon? Ada cangkir, ini buat minum. Kalau anak-anak di sekolah haus, kita ambil minum, ambil gelas, ambil minum, minumnya sambil duduk seperti ini. Tangannya tangan kanan. Sebelum minum, anak-anak berdoa dulu membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah, kita juga berdoa Alhamdulillah. Coba kalau cangkirnya sudah selesai, nanti dicuci sendiri di luar sana. Selesai, ditaruh tempatnya kembali. Oh, tangannya kalau basah terus diapakan Bu Guru? Ini ada serbet, gunanya untuk mengeringkan tangannya yang basah tadi. Selesai, kembalikan pada tempatnya. Nah, yang ini namanya timbangan. Anak-anak tiap bulan nanti mau ditimbang. Caranya anak-anak naik ke sini. Sudah ada angkanya, dicatat Bu Guru berapa berat badannya, nanti ditulis Bu Guru. Kalau selesai, anak-anak boleh bergantian dengan temannya. Langsung lanjut, ini ada namanya box buat tidur, tapi tidak untuk tidur anak-anak ya. Ini buat tidur boneka. Besok kalau mainan boneka, adiknya ini tidur, ditidurkan pada tempatnya. Ini namanya guling. Yang sini ada lagi namanya bantal ya. Lagi ini ada mainan deh, banyak sekali. Ini ada mobil yang besar, ini mobil yang kecil, dan di bawahnya ada rak balok. Gunanya untuk apa, Dek? Rak balok. Rak balok ini gunanya untuk membangun dengan balok. Ya, sebelahnya lagi ada rak buku, tempat belajar membaca. Di sini ada banyak buku, ada buku berhitung. Boleh diambil, terus kita duduk, boleh dibuka-buka, boleh dihitung angkanya. Selesai kita tutup, kita kembalikan pada tempatnya. Wah, di sini ada namanya ini komputer. Ada lagi boneka. Nah, ini ada bonekanya. Panggung boneka untuk bermain anak-anak besok kalau sudah masuk sekolah. Oke, di sini juga ada mainan juga. Terus di sini ada papan yang besar. Gunanya untuk apa ini? Gunanya untuk menaruh hasil karya anak waktu kegiatan. Nanti hasilnya ditempelkan di sini. Semuanya ikut kegiatan biar punya hasil yang ditempel di sini. Nah, di sini ada karpet. Ini buat duduk anak-anak waktu meeting pagi. Anak-anak duduk melingkar sama Bu Guru. Nanti bisa untuk berdoa bersama. Anak-anak, sekian perkenalan kelas kita. Besok mudah-mudahan coronanya sudah hilang. Anak-anak bisa belajar di TK Abah Karangasem. Insya Allah ketemu besok waktu sudah ada pengumuman masuk sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat dengan saya? Nama saya Bu Nur. Saya akan mendampingi anak-anak belajar di kelompok A2. Nah, ini adalah ruangan kelompok A2. Di depan ruangan ini ada rak sepatu. Gunanya untuk menaruh sepatu anak-anak di sini. Mari kita masuk ke dalam ruangan. Ini ada papan tebal. Papan ini gunanya untuk menempel hasil karya anak-anak. Kemudian ada papan tulis kecil, gunanya untuk menulis, menggambar, dan lain sebagainya. Di belakang papan tulis ada bendera merah putih. Kemudian di sini ada meja guru dan kursi 2. Di kelompok A2 ini gurunya Bu Nur dan Bu Wati. Ini adalah meja anak-anak. Meja anak-anak dan juga kursi anak-anak. Saat kegiatan anak-anak bisa di sini. Sebelum kegiatan inti, anak-anak bisa menikmati di sini, duduk melingkar di sini. Selanjutnya, anak-anak diberi waktu untuk membaca di pojok baca sini. Boleh di kursi, boleh di tikar. Ini ada beberapa mainan anak-anak bisa bermain di sini. Kemudian juga di sini ada perlengkapan alat sholat. Anak bisa di sini ada rukuk, ada sarung, pecis, dan juga tasbih. Untuk latihan sholat di sini ya. Ini adalah rak buku anak. Anak-anak bisa menaruh buku-buku di sini masing-masing ya, supaya tidak tertukar. Ini adalah tempat minum. Anak-anak jika haus bisa mengambil minum di sini. Kemudian ini ada tempat sampah. Saat kegiatan menggunting atau yang lainnya, anak-anak bisa membuang sampah di sini. Nah, itu saja perkenalan ruangan kelompok A2 ya. Dan selanjutnya anak-anak bisa memperkenalkan belajar. Selanjutnya anak-anak bisa memperkenalkan ruangan belajar di rumah kepada bu guru dan teman-teman. Terima kasih. Kelompok D1. Nama saya Ibu Tarmi. Sebelum anak-anak masuk kelas, anak-anak harus lepas sepatu dulu di sini. Ini namanya rak sepatu kelompok D1. Besok anak-anak kalau mau masuk, sepatunya taruh di sini dulu ya. Nah, kalau setelah itu, mari kita masuk ke kelas. Ini kelompok D1. Ini ada absen anak, nanti siapa yang tidak masuk bisa ditulis di sini. Kalau yang ini absen anak, ada gambarnya, ada namanya. Nanti kalau pulang dan pergi bisa membalik. Siapa yang tidak berangkat kelihatannya bendera bangsa Indonesia. Warnanya apa? Merah dan putih. Merah artinya berani, yang putih artinya suci. Kalau yang ini warnanya hijau adalah bendera Malaysia. Anak-anak, ini namanya papan tulis, bahasa Inggrisnya whiteboard. Untuk menulis ini pakai spidol whiteboard. Kalau anak-anak menulis salah, nanti bisa dihapus. Ini namanya penghapus, untuk menghapus kalau anak-anak menulis salah. Anak-anak, ini namanya apa? Karpet. Ini nanti buat meeting lagi untuk berdoa, hafalan surat pendek, doa-doa harian, dan surat-surat pilihan yang lainnya. Seterusnya anak-anak harus tahu ini gambarnya siapa? Presiden RI, yaitu Bapak Joko Widodo. Wakil Presiden namanya Ma'ruf Amin. Kalau yang di atas itu adalah lambang negara kita, yaitu Pancasila. Nah, ini namanya meja guru. Di dalam meja guru dikasih namanya taplak meja. Kalau yang kotak ini namanya kotak untuk tabungan anak-anak. Kalau yang ini namanya kotak infak. Anak-anak kalau tiap hari Jumat itu nanti memasukkan infak, mendapat pahala dari Allah. Nanti anak-anak infak ya. Nah, selanjutnya ini namanya kursi guru. Kursi guru, anak-anak, ini namanya kalender pendidikan. Bulan ini anak-anak masuk sekolah bulan Juli 2020. Ini namanya almari untuk administrasi bu guru. Terus yang ini almari juga untuk mainan atau alat-alat untuk
anak-anak kegiatan. Kalau yang ini namanya kertas untuk kegiatan anak-anak juga. Kalau ini almari pakaian nari, ada topi Draden, pakaian Draden, ada pakaian manasik haji, ada pakaian yang sudah tidak dipakai untuk ganti anak-anak kalau pipis. Nah, bisa. Kalau yang ini pakaian untuk wisuda anak-anak, di sini semuanya ada buku juga, ini pakaian ikhramnya juga. Ada warna-warni nanti buat anak-anak mainan untuk pengenalan warna. Untuk pengenalan warna ada warna pink, ada warna biru, ada warna hijau, ada warna kuning, dan ada warna kuning. Nanti anak-anak bisa bermain sama temannya. Terus ini ada perangkat mainan untuk membuat rumah bisa, untuk dirangkai-rangkai bisa. Ini ada tutup botol ajaib untuk kecerdasan. Ada juga ini huruf-huruf untuk latihan membaca. Terus ini juga ada gunting, nanti anak-anak bisa latihan untuk menggunting. Ada pewarna, ada lem juga, ada mainan untuk mengecat semuanya. Ini ada plastisin, nanti anak-anak latihan meremas untuk lentur. Nah, untuk bisa membuat tiruan seperti terong ungu, ada kakinya hijau gitu. Pokoknya gitu untuk belajar anak-anak. Jadi namanya papan jamur. Ini ada pengenalan juga untuk membaca bahasa Inggris, latihan bahasa Inggris. Ada 1 sampai 10, ada tulisannya, ada Inggrisnya. Nanti anak pengenalan dari TK dikit-dikit. Nah, ini ada perangkat juga untuk kreativitas, untuk membentuk. Dan ini ada puzzle juga, ini namanya puzzle binatang, anak-anak untuk melatih kecerdasan. Namanya papan titian. Nah, anak-anak dengan temannya nanti bisa untuk naik di sini untuk melatih keseimbangan. Ini dikasih contoh Bu Guru ya. Nah, tangannya bisa keseimbangan. Macam-macam bentuk balok ini ada segi 4, ada segi, ada macam setengah lingkaran, setengah besar, setengah lingkaran kecil. Ini ada bermacam-macam balok. Nanti anak-anak bisa membuat kreasi sendiri. Dan ini namanya rambu-rambu lalu lintas. Nah, ini ada pengenalan warna juga. Di sini ada warna ungu, ada warna biru muda, biru tua, dan sebagainya. Ini ada simpai, nanti anak-anak bisa masuk untuk mainan, untuk olahraga, bisa masukkan di badan, bisa untuk di sini untuk melompat. Nah, nanti anak-anak bisa untuk melompat. Nah, bisa. Yang penting tidak menyentuh itunya, simpainya, itu ya. Karena kan ini namanya untuk mengukur tinggi badan. Nah, nanti ini ya diukur sampai berapa tinggi badannya anak-anak. Nah, ini nanti anak-anak ditimbang. Ini timbangan anak bisa naik di sini. Bisa ditimbang begini caranya, ya. Nah, sudah kelihatan karena apa? Sekarang canggih. Hasil karya anak. Nanti anak-anak kegiatan hasilnya satu bisa dipasang di sini, ya. Ini untuk hasil karya anak. Terus yang ini namanya loker. Anak-anak nanti punya anak-anak satu persatu. Ini namanya panggung boneka untuk cerita. Ini gambarnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Selanjutnya ini lambang Muhammadiyah. Kalau yang ini lambang Malaysia. Ya. Yang ini gambarnya istri Kiai Haji Ahmad Dahlan, namanya siapa? Ibu Walidah, lambang pemuda Muhammadiyah. Bentuknya gambar melati, bunga melati. Nah, kalau yang ini lambang NA, Nasyatul Malaysia, gambarnya padi, begitu ya, meja makan. Nanti anak-anak kalau membawa bekal, bawa minum, taruhnya di sini ya. Nah, ini namanya aqua, galon. Anak-anak kalau minumnya habis bisa ambil di sini ya. Namanya kotak P3K. Nanti anak-anak misalkan masuk angin atau gatal bisa ambil obat di sini.
Nah, ini ya namanya tempat sampah. Anak-anak nanti kalau mau buang sampah di sini ya. Di sini tempatnya ini namanya boneka binatang, bisa untuk cerita yang dipanggil boneka tadi. Kenalkan ya, ini namanya kemuceng, bahasa Jawanya sulak. Kalau yang ini ada yang kecil ya, ini sulak mini ya. Sulak mini anak bisa untuk bergantian. Kalau yang ini namanya sapu untuk menyapu lantai. Nah, ini namanya angklung. Anak-anak kalau istirahat bisa main angklung. Yang bawah ini adalah alat-alat untuk kreativitas anak. Bisa untuk mengecat, bisa untuk ini. Kreativitas anak-anak bagus sekali. Untuk dari pewarna pakai kuas begitu ya. Anak-anak bebas mau pilih yang mana. Yang ini namanya apa? Suling. Nah, bisa untuk musik. Ini juga namanya marakas. Apa? Bisa ini. Marakas. Ini namanya sudut literasi, pojok membaca. Anak-anak nanti bisa latihan untuk membaca. Nah, anak boleh berganti. Ini di bawah juga ada cerita, ada buku yang macam-macam. Anak-anak boleh bisa pilih sendiri pengenalan dan pengenalan agama Islam. Ada rukun iman, ada 25 nabi, ada huruf hijaiyah, alif sampai ya. Ini juga ada bacaan Arab angka 1 sampai 10, ada rukun Islam, ada kaligrafi. Ini ada tiruan untuk gerakan sholat, ada buku Iqra, ada Al-Quran, ada sajadah, ada sarung, ada ruku, dan ada pengenalan nama-nama malaikat. Kemudian anak-anak perkenalan alat dan penggunaannya di kelompok B1. Terima kasih. Coba ingat kembali, kemarin udah perkenalan kan? Ya Pak, namanya siapa? Bu Yanti. Dan ini Bu Dani. Besok kita berdua, Bu Yanti dan Bu Dani, akan membersamai anak-anak belajar bersama di kelas B2. Dan besok akan beralih ke sentra persiapan. Ya, anak-anak, besok sebelum masuk, anak-anak melepas sepatu seperti ini, punya Bu Guru. Kata Tarabi ya, besok ya. Oke anak, hari ini akan kita perkenalkan peralatan dan ada di kelas B2. Oke, kita masuk kelas yuk. Yes. Anak-anak, coba lihat di sini ada apa? Ini namanya karpet. Nah, besok digunakan untuk meeting pagi. Setelah itu juga kita akan melaksanakan kegiatan rutin yaitu sholat buka bersama. Oke, anak kita lanjut. Ya, ini namanya papan hasil karya anak. Jadi besok anak-anak bisa berkarya apa saja kemudian dibaca di sini ya. Nah, kita lanjutkan ke sini. Ini namanya papan tulis. Besok buat belajar membaca, menggambar, menulis di sini ya. Oke. Selanjutnya ini adalah meja guru. Nah, ini adalah kursi guru. Berarti kursinya dan mejanya adalah besar. Yang memakai siapa? Ibu guru. Oke, untuk yang anak-anak adalah yang ini. Nah, mejanya kecil, kursinya kecil. Kenapa? Biar anak bisa mengangkat sendiri, memindah sendiri. Berikutnya adalah pojok baca. Nah, besok anak-anak datang pagi apa yang dilakukan? Yaitu belajar membaca. Anak besok bisa mengambil buku yang ada di sini. Oke. Selanjutnya sebelahnya adalah tempat memajang hasil karya anak-anak yang berbentuk 3 dimensi. Oke, nanti ada yang lupa di sini adalah tempat untuk menyimpan setelah anak-anak tadi sholat duha. Nanti setelah selesai dikembalikan di sini. Oke ya, oke anak-anak, ini ada sebuah layar besar ya, namanya layar LCD. Nah, besok bisa dipakai bareng untuk menonton bersama-sama sebuah tayangan dongeng atau cerita, gitu ya. Nah, ini sekarang ke sini. Nah, ini namanya Pak. Besok buat anak-anak menaruh buku yang dimiliki anak-anak. Oke ya? Udah lagi ke sini. Nah, ini namanya panggung boneka. Panggung boneka bisa digunakan untuk pementasan boneka. Ya Pak, kita buka tiranya dulu ya. Nah, anak-anak di sekolah juga disediakan air minum. Ya, disediakan galon. Jadi anak-anak nggak usah takut kehausan
sediakan Bu Guru bersih ya. Nih ada alatnya. Dan kalau minum harus duduk. Nah, anak-anak, ini dipersiapkan beberapa peralatan untuk di sentra persiapan. Nah, ini ada kartu kata, ada lem, ada pewarna, ada pensil, gunting, dan di bawah ini ada tutup botol yang banyak banget ya. Besok bisa untuk belajar menulis nama anak-anak juga ya. Bisa diberi tulisan memakai spidol. Nah, ini ya. Nah, besok bisa untuk menyusun bunga apa saja yang anak-anak suka gitu. Nah, anak-anak tadi sudah diterangkan, dipaparkan beberapa peralatan yang ada di kelas B2. Nah, besok anak-anak BDR belajar di rumah. Belajar itu bisa di ruang tamu, bisa di ruang dapur, bisa di halaman, luas pokoknya. Nah, ini untuk itu Bu Guru minta anak-anak untuk mengirimkan ruangan belajar anak-anak. Oke ya? Demikian anak-anak, ada salah dari Bu Yanti, Rani, mohon dimaafkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum, masih ingat dengan Ibu Sinta akan membantu anak-anak di kelas B3. Nah, anak-anak, sebelum anak-anak masuk dalam kelas, anak-anak dipersilakan untuk meletakkan sepatu di atas rak seperti ini ya. Nah, yang rapi, kemudian jalan pelan-pelan. Kita masuk ke dalam kelas. Sekarang kita sudah ada di dalam kelas B3. Di bawah ini anak-anak bisa melihat ada karpet untuk kegiatan berdoa pagi dan melaksanakan sholat duha bersama. Untuk sholat duha, anak-anak bisa mengambil peralatan di sini. Di sini ada sajadah dan mukena. Kalau sudah selesai, silahkan dikembalikan ke tempat semula.